Good morning, my best student. Welcome back to our English class. Today, we are going to learn about chapter 4. This is my world. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 4 dengan tema Inilah Dunia Saya. We will learn about to state things, animals, and public places around us. Jadi kita akan belajar tentang menyatakan benda-benda, hewan, tempat-tempat umum di sekitar kita. But we focus only on stating things. Jadi fokus kita adalah kali ini hanya tentang menyatakan benda-benda. Here we go. We will learn to state things around us. Nah, tujuan pembelajaran kali ini melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu menyatakan benda-benda yang ada di sekitar dengan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. So we will say the things in the classroom and in our bag. Jadi kita akan mengucapkan benda-benda yang ada dalam kelas dan di dalam tas kita. There are some keywords. There is and there are, article a or an, have and has, do and does. Jadi kata kuncinya yang akan kita pelajari ada 4 materi. Ada there is dan there are, artinya di sini ada atau di sana ada. Artikel a or an, kata sandang a atau an, sebuah atau seekor atau seorang. Yang berikutnya have and has, artinya mempunyai. Do and does, artinya apakah. Oke, kita akan bahas satu persatu. Things in the classroom. A globe, bola dunia. A clock, jam dinding. A picture, gambar atau lukisan. An air conditioner, pendingin ruangan, pendingin udara atau AC. A window, jendela. A door, pintu. A board, papan tulis. A cupboard, lemari. A book, buku. A table, meja. A wall, tembok atau dinding. A desk, meja. A chair, kursi. A floor, lantai. Nah, di sini kita bisa lihat ada penggunaan kata dan an. Artikel an digunakan untuk benda yang jumlahnya 1 atau tunggal dan diawali dengan huruf atau bunyi vokal seperti a, i, u, e, o. For example, I have an apple in my bag. Perhatikan kata apple. Apple huruf pertamanya adalah A. Nah, tadi di atas kalau ada huruf hidup, huruf vokal atau bunyinya vokal A, I, U, E, O, maka kita letakkan N di depan kata tersebut. I have an apple in my bag. Kemudian yang kedua, she has an orange in her bag. Orange, ada huruf O. Nah, maka O adalah huruf vokal atau bunyi vokal, maka kita gunakan kata an. Berikutnya, he waits for an hour. Nah, untuk kata hour, jam, hour ini hanya tidak dibaca, maka
kita lihat cara pengucapannya, bukan dari tulisan. Ya, bunyi vokal, bagaimana kita menyebutkan kata tersebut. An hour, maka kita letakkan an karena ada huruf a, hour. Berikutnya, now let's talk about the number of the things and the location. Sekarang kita akan berbicara tentang jumlah dari benda-benda dan lokasi keberadaannya. Number 1. How many windows are there in the classroom? Ada berapa banyak jendela di dalam kelas? Let's answer. Mari kita jawab. Kita lihat gambarnya di sebelah. Window-nya ada 1, maka kita tulis there is a window. Di sini ada sebuah jendela, a window, or there is one window, atau di sini ada 1 jendela. Jadi silakan bisa menggunakan kata a, bisa juga menggunakan one jumlahnya. Perhatikan pertanyaan nomor 2. How many students' chair are there in the classroom? Ada berapa banyak kursi siswa di dalam kelas? Let's answer. Mari kita jawab. There are 4 chairs. Ada 4 kursi. Perhatikan, ketika jumlahnya lebih dari 1, kita menggunakan kata there are. Chair. Chair, kursi, kita tambahkan s di belakang kata kursi atau kata benda itu. There is or there are memiliki arti ada yang menjelaskan jumlah dari suatu objek. There is digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan suatu benda yang jumlahnya tunggal atau sendiri atau satu. Sedangkan there are digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan suatu benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari 1 dan pada objek ditambahkan huruf s atau is atau es. Adapun noun, kata benda yang akhirannya ditambahkan huruf es, yaitu kata yang berakhiran s, x, z, ch, and sh dan sh. Example. There are 2 boxes on the table. Box itu akhiran adalah huruf x, maka kita tambahkan es. Boxes. 2 boxes. Ada 2 kotak. Contoh yang kedua, there are some buses parked at parking area. Bus itu huruf S, maka kita tambahkan es di belakang. There are some buses parked at parking area. Oke, berikutnya we will learn to tell the names of the things that we often have in our bags. Nah, kali ini kita akan belajar untuk menyebutkan nama-nama dari benda-benda yang sering kita punyai di dalam tas kita. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the thing we often have in our bags. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama dari benda-benda yang sering ada di tas kita. Then, kemudian we will repeat the words after the teacher one by one. Kemudian kita akan mengulangi kata-kata yang disebutkan oleh guru satu per satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kata-kata tersebut dengan suara keras, lantang, jelas, dan tepat. Oke, here we go.
Things in our bag. Benda-benda yang ada di dalam tas kita. 2 pencils. 2 pensil. A ruler, sebuah penggaris. A glue, sebuah lem. A rubber, sebuah penghapus. Some books, beberapa buku. A bottle, sebuah botol. Lunchbox, sebuah tempat makan. A sharpener, sebuah peruncing. A pair of scissors, sepasang gunting. Oke, silakan diulangi. Kita akan baca sekali lagi. Setelah Mister baca, kalian ulangi di dalam hati masing-masing. Things in our bag. 2 pencils. 2 pencils. A ruler. A ruler. A glue. A glue. A rubber. A rubber. Some books. Some books. A bottle. A bottle. A lunchbox. A lunchbox. A sharpener. A sharpener. A pair of scissors. A pair of scissors. Okay, that's good. Okay, now perhatikan percakapan antara dua siswa berikut ini. I have 2 rubbers. Saya mempunyai 2 penghapus. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Ada berapa pena yang kamu punya? Kemudian temannya menjawab, I have 3 pens. Saya mempunyai 3 pena. Ingat, ketika bendanya lebih dari 1, maka ada penambahan S. Pens. Pen. Penanya ada 3, maka 3 pens. Ada S-nya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan auxiliary verb. Ya. Have tadi, have itu artinya mempunyai. Has mempunyai juga. Kapan kita menggunakan have? Kapan kita menggunakan kata has? Have digunakan untuk subjek. I, saya. You, kamu. We, kita. They, mereka. For example, I have 2 pens. Saya mempunyai 2 pena. You have a rubber or 1 rubber. Kamu mempunyai sebuah penghapus atau 1 penghapus. We have 5 chairs in the classroom. Kami mempunyai 5 kursi di dalam kelas. They have some books. Mereka mempunyai beberapa buku. Oke, selanjutnya kapan kita menggunakan has? Has digunakan untuk subjek she, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, dia benda atau hewan. For example, she has 3 pens. Dia mempunyai 3 pena. He has no ruler. Dia tidak mempunyai penggaris. It has 4 legs. Dia mempunyai 4 kaki. Oke. Selanjutnya, silakan kalian baca-baca kembali materi kita hari ini. Kalau sudah paham, nanti Mister akan memberikan latihan. Jika belum paham, silakan kalian tanyakan apa saja yang membuatmu bingung atau kurang paham.
Oke, anak-anak semuanya, thank you so much for attention. See you on the next lesson. Baiklah, anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatianmu. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Good morning.